Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Coba perhatikan beberapa gambar buku berikut. Berikut adalah berbagai buku cerita untuk anak. Tahukah kamu, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran penulis anak adalah melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, dan memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Ya, sebagai motivator dan penyampai pesan bijak kepada anak-anak. Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Manfaatnya kita bisa mengetahui berbagai kisah yang bisa dijadikan teladan untuk kita. Apakah manfaat membaca untukmu? Bisa mengetahui berbagai macam ilmu. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra, karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar, agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, sekarang ayo mencoba menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bayangkan cita-citamu. Lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. 7. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. 8. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. 9. Bacakan makna puisi milik temanmu dan berdiskusilah. Nah, ini kakak berikan contoh, misalkan judul puisinya adalah Cita-Citaku. Pengarangnya Angelica. Isi atau makna puisi? Isi bait ke-1 puisi tersebut adalah mengenai keindahan suara alat musik. Isi bait kedua puisi tersebut adalah keinginan penulis puisi yang ingin menjadi pemain biola. Isi bait ketiga puisi tersebut adalah semangat penulis untuk menggapai cita-citanya. Nah, berikut adalah puisinya ya. Cita-Citaku karya Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemain. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan ku perjuangkan. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain.
Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Ada pecel, soto, kemudian papeda, dan bika Ambon. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. 1. Kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya, kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Kali ini kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkannya dalam bentuk poster. 2. Siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kamu dapat juga menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. 3. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. 4. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. 5. Pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah mana yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. 6. Gunakan contoh berikut ini untuk membantumu. 7. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. 8. Jelaskan dan presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Bahasa daerah di Nusantara. Siapa namamu? Sinten nami panjenengan, ini dalam bahasa Jawa. Kemudian sire pasengane, ini bahasa Bali. Sia naom awak, bahasa Padang. Saha namina, bahasa Sunda. Misalkan makanan khas yang pernah saya nikmati adalah mie Aceh. Gambarnya adalah seperti ini ya. Namanya mie Aceh, asalnya dari Aceh. Keunikannya bahan tambahan yang digunakan yaitu daging sapi, daging kambing atau masakan laut, menggunakan kuah sejenis kari yang kental dan gurih. Kemudian kerak telur, gambarnya seperti ini ya. Namanya adalah kerak telur, asalnya Betawi atau Jakarta. Keunikannya adalah dimasak di atas bara api di dalam tungku tanpa menggunakan minyak goreng. Sedangkan makanan khas daerah yang ingin saya nikmati adalah rendang. Gambarnya seperti ini, asalnya adalah Sumatera Barat. Keunikannya menggunakan bumbu dan rempah yang menggoda. Kemudian yang kedua, bika Ambon. Gambarnya seperti ini ya, asalnya Sumatera Utara. Keunikannya adalah memiliki rasa yang legit dan tekstur yang kenyal. Aromanya juga sangat menggugah selera. Manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku adalah kita dapat belajar bahasa baru, dapat menghargai satu sama lain, dapat mencicipi makanan khas daerah, menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.